Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jumpa lagi pada sesi kedua, merupakan lanjutan dari materi inverse fungsi. Kemarin sudah terakhir sampai contoh. Nah, saya lanjutkan sekarang tentang sifat inverse fungsi. Nah, kalau inverse dari suatu fungsi hasilnya berupa fungsi pula, maka inverse fungsi yang seperti ini disebut dengan fungsi inverse. Kemudian, kalau suatu fungsi dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B merupakan fungsi inverse, yaitu F inverse, yang memetakan dari anggota B ke anggota A, ini hasilnya berupa fungsi. Ini akan terpenuhi jika dan hanya jika fungsi F-nya merupakan fungsi bijektif. Jadi fungsi satu-satu dan pada. Sebagai ilustrasi, perhatikan sketsa berikut. Ini ada fungsi F memetakan dari anggota A ke anggota B, kemudian fungsi G dari anggota C ke anggota D, dan fungsi H dari E ke F. Jadi ini fungsi bijektif, ini injektif, ini surjektif. Perhatikan ciri-cirinya. Ini kalau kita cari inverse-nya, untuk yang F dari B ke A, maka karena ini fungsi bijektif, ini hasilnya sama, semua punya pasangan dan tunggal. Jadi hasilnya berupa fungsi pula. Nah, ini dinamakan fungsi inverse. Sementara untuk G inverse, ini dari D ke C, ada yang tidak punya peta. Jadi di sini tidak punya peta di C. Maka hasilnya inverse dari G ini bukan berupa fungsi. Demikian pula untuk yang H. Inverse-nya tidak berupa fungsi. Karena di sini kalau kita balik dari F ke E, dari anggota F ke anggota E, maka di sini ada yang punya pasangan lebih dari satu di E. Sehingga inverse dari H, dari fungsi H ini, bukan berupa fungsi. Jadi ingat di sini syaratnya harus fungsi bijektif agar F mempunyai fungsi inverse. Kemudian bagaimana cara menentukan inverse dari suatu fungsi? Nah, kembalikan ke definisi dari operasi komposisi. Ingat, kalau ada F bundaran G sama dengan G bundaran F sama dengan fungsi identitas, yaitu sama dengan X, maka F dan G ini saling inverse. Jadi F inverse dari G dan G dari inverse. Formula ini yang akan kita pakai untuk mencari inverse dari suatu fungsi. Sebagai contoh, kalau kita ingin menentukan fungsi inverse dari fx sama dengan setengah x dikurang 1. Nah, nanti inverse-nya berupa fungsi, karena ini fungsi linier adalah salah satu bentuk fungsi bijektif. Kalau kita misalkan f inverse-nya sama dengan g, maka di sini nanti akan berlaku f bundaran g harus sama dengan x, sama dengan fungsi identitas. Nah, fg sendiri sama dengan setengah g dikurang 1. Jadi di sini f bundaran g, ini juga f bundaran g. Sehingga setengah g dikurang 1 sama dengan x. Dengan demikian gx-nya silahkan pakai aljabar biasa, kalikan 2, kemudian pindah ruas. Diperoleh gx-nya 2x ditambah 2. Jadi fungsi inverse dari f ini yaitu g 2x ditambah 2. Sekarang untuk mencari inverse dari suatu komposisi fungsi. Perhatikan diagram berikut. Ini ada 3 buah himpunan. Misalkan X ini dipetakan oleh G di Y. Kemudian Y dipetakan oleh F di Z. Nah, peta X ke Z secara langsung ini dinotasikan dengan F bundaran G. Jadi sama saja dengan FG. Ingat-ingat di situ. Nah, sekarang kalau kita mau mencari inverse-nya, kita bisa melihat
Kalau sekarang dari Z ke Y dulu. Ini yaitu F inverse. Dari Z ke Y. Kemudian dari Z ke X berarti G inverse. Ini Y ke X, G inverse. Nah, sekarang kalau inverse dari X ke Z berarti kan dari Z ke X. Dari Z ke X. Jadi inverse dari F bundaran G. Atau ditulis seperti ini, F bundaran G inverse. Nah, kalau kita lihat sketsanya nanti, dari sketsa di sini, artinya sama dengan G inverse bundaran F inverse. Jadi, F bundaran G inverse itu sama saja dengan G inverse bundaran F inverse. Supaya tidak bingung, ini ada ilustrasi. Misalkan ada dua buah fungsi bijektif, F dan G. Fx-nya 2x tambah 5, dan gx-nya x dikurang 2. Kita misalkan disuruh menghitung, yang pertama G bundaran F dan F bundaran G, kemudian F inverse dan G inverse. Nah, yang ketiga, disuruh mencari G bundaran F inverse dan F bundaran G inverse. Untuk menghitung G bundaran F, ya tinggal ini diganti dengan F, GF gitu. Sehingga hasilnya Fx dikurang 2, didapatkan 2x ditambah 3. Kemudian F bundaran G-nya, ini diganti G, jadi 2G tambah 5. Oke, 2G tambah 5 di sini diperoleh 2X tambah 1. Kemudian F inverse-nya ini tidak terlalu sulit, tinggal pindah ruas, kemudian dibagi 2. Sehingga F inverse-nya X dikurang 5 per 2. Nah, untuk G inverse, ini masih simbol juga, tinggal pindah saja. Sehingga G inverse-nya yaitu X ditambah 2. Nah, bagaimana cara mencari G bundaran F inverse? Ada dua cara, ini kita mencarinya. Jadi dari G bundaran F ini diinverskan, silahkan. Jadi ini pindah, jadi min 3, jadi X sama dengan, misalkan anggap ini Y, dikurang 3 dibagi 2. Sehingga G bundaran F inverse-nya X dikurang 3 dibagi dengan 2. Nah, cara yang kedua, kita bisa mencari, ingat ini rumusnya tinggal dibalik, jadi F inverse bundaran G inverse. Jadi dari F inverse bundaran G inverse sama dengan ini diganti dengan G inverse. Jadi X ditambah 2 dikurang 3, dikurang 5. Sehingga hasilnya X min 3 per 2. Jadi sama saja. Silahkan mana yang lebih mudah. Nah, kasus yang sama juga bisa kita lakukan untuk mengerjakan F bundaran G inverse. Boleh dari F bundaran G ini dicari inverse-nya, atau dicari masing-masing dulu. G inverse bundaran F inverse. Nanti diperoleh hasil X dikurang 1 per 2. Nah, ingat di sini. Jadi kalau F bundaran G inverse sama dengan G inverse bundaran F inverse. Untuk memudahkan biasanya lihat ini. Yang di belakang ini jadi duluan. Jadi kalau dibuka kurungnya, ini yang belakang jadi duluan. Jadi G inverse bundaran F inverse. Ingat kenapa bisa seperti ini, lihat ilustrasi di diagram tadi. Oke, itu contohnya. Nah, sekarang silakan ini untuk latihan, untuk mengecek pemahaman kalian sampai di mana. Oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.